untuk budidaya jamur ini masih untung atau rugi gitu ya. Itu bagaimana cara khususnya dari Mas Noval agar panen jamurnya itu bisa hasilnya optimal. Ini biasanya yang sering ditanyakan oleh pemula. Seperti apa dan bagaimana cara penjualan atau pemasarannya Mas Noval? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini Aksara Agro & Farm kembali tentang budidaya jamur. Bagi teman-teman yang baru melihat Aksara Agro & Farm tentang budidaya jamur, sebaiknya nanti masuk ke playlist. Di situ ada teman-teman nanti cari tentang budidaya jamur teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kami pernah meliput di panenjamur.id di sini. Lokasinya di Yogyakarta. Kita sempat meliput tentang cara budidaya jamur, kemudian kendala-kendala yang biasanya dihadapi oleh pemula dalam hal budidaya jamur. Nah, kali ini kita akan bercerita dengan pemilik atau owner dari panenjamur.id. Kita nanti akan menceritakan tentang khususnya prospek budidaya jamur teman-teman. Apakah masih menguntungkan? Dan sebenarnya ini sangat cocok sekali untuk kaum mager alias yang malas gerak itu. Jadi teman-teman nanti tidak ribet. Pemasarannya itu apakah mudah atau susah? Dan tentunya kita nanti akan tanyakan bagaimana masih untung atau tidak di sekarang ini kita budidaya jamur. Nah, kita akan kenalan dulu dengan owner atau pemilik panenjamur.id. Ya, assalamualaikum Mas Noval. Ya, waalaikumsalam. Ya teman-teman, ini dengan Mas Noval selaku dari owner panenjamur.id. Ya Mas Noval, di awal video ini mohon disampaikan kepada teman-teman pemirsa Aksara Agro & Farm untuk nama akun Instagramnya atau mungkin nomor WA yang bisa dihubungi Mas Noval. Ya, akun Instagramnya panenjamur.id. Untuk nomor WA yang bisa dihubungi di 0813 3638 3223. Nah, Mas Noval, sebelumnya kita pernah meliput tentang budidaya jamur di sini, Mas Noval. Ya. Nah, kali ini kemarin berhubung ada pertanyaan dari subscriber, apakah masih menguntungkan atau masih ada prospek dalam hal budidaya jamur? Jadi kami itu ada minimal 3 hal Mas yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, itu untuk budidaya jamur ini masih untung atau rugi gitu. Yang pertama Mas Noval. Yang kedua, itu bagaimana cara khususnya dari Mas Noval agar panen jamurnya itu bisa hasilnya optimal. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini biasanya yang sering ditanyakan oleh pemula. Seperti apa dan bagaimana cara penjualan atau pemasarannya Mas Noval. Nah, jadi mungkin kami siap membantu. Mungkin satu persatu dulu Mas Noval diceritakan. Itu awal muasalnya itu Mas Noval dimulai dari berapa puluh atau berapa ratus backlog dulu Mas Noval? Awalnya karena keterbatasan tempat, jadinya kami mulainya dari 100 backlog. 100 backlog, Ya. Kemudian bertambah lagi di kloter selanjutnya menjadi 200 backlog. Nah, jadi kalau teman-teman mau menanyakan backlognya seperti apa, penataannya, itu nanti teman-teman silahkan nanti masuk ke playlist ya. Di situ nanti sudah ada playlist budidaya jamur tiram. Nah, kalau harga backlog Mas Noval, karena kita langsung hubungkan nanti ke untung ruginya. Ya. Harga backlog berapa Mas? Harga backlog sekarang di kisaran 2.300-an ada. 2.300-an. Itu juga tergantung dari supplier produsen backlognya. Oke. Jadi satu backlog 2.300. Ya. Semisal 100 backlog, berarti kan modalnya 230.000. 230.000. Ya. Oke. Nah, terus masa panen itu pertama kali panen itu usia berapa Mas? 1 bulan atau berapa minggu gitu? Kalau untuk masa panennya sebenarnya sebulan lebih ya, sebulan lebih setelah proses dibuatnya backlog tersebut. Tapi kebanyakan produsen backlog itu udah mengeluarkan backlognya itu di tanggal ketika kita sebagai pembudidaya jamur tinggal menunggu sebulan. Jadinya setelah sebulan kita beli dari produsen backlog, nanti kita tinggal nunggu sebulan, setelah itu bisa tumbuh jamur. Oke, berarti asumsi sebulan ya? Ya. Sebulan sudah tumbuh jamur. Nah, terus penjualan di harga berapa saat ini? Entah itu per
100 gram atau per kilo itu berapa Mas Noval? Untuk penjualannya kalau di pasar tradisional gitu rata-rata kilonan dijualnya. Mungkin per kilonya sekarang di kisaran harga 14 ribuan ada. 14.000 kalau kita jual ke pasar. Iya, ke pasar tradisional gitu. Itu dengan kemasan plastik polos atau sudah agak eksklusif Mas Noval? Itu masih polosan aja Mas. Jadi tinggal petik langsung masukkan ke plastik gitu. Iya, gitu ya, benar. Nah, sekarang kita coba Mas Noval langsung kita mainkan kalkulatornya untuk menunjukkan ke teman-teman dengan tidak usah bicara dulu per 200 backlog Mas Noval. Tapi hanya 100 backlog saja lah yang memudahkan untuk mengilustrasikan saja. Mungkin kita coba ya. Ya, jadi misalkan kita coba aja Mas Noval, kita langsung praktek dari satu jamur itu, satu backlog. Jadi sebenarnya ini sudah waktunya panen atau belum Mas kalau yang ini? Sebenarnya ini masih bisa besar lagi ya? Gedean lagi. Apalagi yang belum ini. ya. Ini kan sebelum kayaknya yang tumbuh itu ini dulu, setelah itu baru ini. Jadinya ini masih barusan tumbuh gitu. Jadi bisa lebih besar lagi sampai ini masih bisa lebih besar lagi. Oke. Jadi sekarang nanti kita coba motong satu dulu. Oh ya Mas Noval, sebenarnya kalau dari pengalaman Noval, kalau pengemasan penjualan jamur itu makin bagus, itu harganya juga makin tinggi nggak Mas Noval? Iya, seharusnya emang seperti itu. Ada pengalaman Mas? Ya, ada nilai jualnya ada di situ juga. Nah, seperti apa kalau Mas Noval pengemasan yang lebih sedikit eksklusif untuk menaikkan nilai penjualan Mas? Kalau dari saya sendiri karena dijualnya enggak ke pasar tradisional, ke personal gitu ya? Ke personal, ke warung-warung terdekat gitu. Jadinya saya sudah kemasin per 1/4 kilo kalau di saya. 1/4 kilo? Ya, 250 gram. Di harga berapa? Di harga sekitar 5 ribuan. Berarti kalau 1/4 kilo itu 5.000, kalau 1 kilonya berarti 20.000. Ya. Kalau tadi langsung di plastik biasa, Ya. 14.000. Ya. Nah, yang 1/4 kilo 5.000 itu bentuk plastik pengemasannya gimana? Dikasih stiker juga atau? Ya, kalau saya dikasih ada stikernya, stiker kayak gini juga. Terus nanti ada jamurnya berarti ditata rapi juga. Ya, ditata rapi juga. Okay. Ada stikernya, terus dikemas rapi lah gitu. Kemas rapi, rapat, jadinya kesegarannya tuh selalu terjaga gitu. Berarti memang pertama yang menentukan harga itu tidak semata produknya, tetapi pengemasannya juga menentukan ya Mas ya. Dan yang jelas syarat penjualannya kalau dari Mas Noval itu memang jamur yang fresh. Ya, masih segar. Langsung petik gitu ya. Nah, sekarang kita coba Mas Noval yang sebenarnya ini belum saatnya panen, tapi coba kita potong langsung nanti kita timbang Mas untuk menunjukkan ke teman-teman itu apa untung ruginya. Yang mana? Yang ini dulu kali ya? Yang satu aja ini. Yang ini. Satu aja. Kita yang ini dulu. Kan juga cara metiknya sampai akarnya ya dipetik. Sampai dihabiskan sampai akarnya. Oke. Terus setelah itu udah. Nah, terus kita coba timbang Mas. Hidupkan dulu. Timbang. Sebentar, ini nanti angkat dulu. Ini gram ya? 0, oke. Terus kita tambah. Taruh. 113. Nah, kurang lebih kalau misalnya ini kan ini sebenarnya belum waktunya kan? Masih belum maksimal nih berarti karena belum waktunya udah dipanen. Jadinya berarti masih di kisaran 113 gram. Nah, biasanya tapi kalau Mas Noval menjual apa? Yang siap panen itu satu kan wujudnya paling seperti ini Mas, udah mekar besar gede, gitu. Ya. Nah, itu biasanya satu petikan berapa gram Mas? Bisa sampai 200-an gram. Nah, sekarang coba pakai kalkulator Mas. Ya, yuk. Kalau ini kan karena memang belum waktunya panen ya. Ya, betul. Kita asumsi minim aja 200 gram Mas. Misalnya 200 gram. 200 gram dikali 100 backlog. 100 backlog karena total di kumbung saya 100 backlog ya. Ya, asumsinya 200 meskipun sekarang kan lebih ya. Jadinya ketemunya 20.000 gram. Berarti itu 20 kilo. Ya, ini 20 kilo. Jadinya 20 kilo tadi kan harga kita tidak usah bilang pengemasan yang agak eksklusif. Oh, berarti masih di kisaran 14.000 saja. 14.000. Yang kemasan plastik biasa. Nah, jadinya berarti 280.000. Ya. Nah, tadi modalnya berapa Mas? Coba dikurangi dengan harganya tadi terus kan buka kurung harganya tadi kan 2.300 ya satu backlog dikali 100 tutup kurung. Nah, jadinya masih ada margin untung 50.000.
Oke. Nah, jadi itu baru 1 kali panen. Ya, Artinya panenan sudah pertama hampir udah balik modal. Nah, Kemudian nanti panenan kedua itu 1 bulannya ya Mas ya. ya, Itu bisa minim sama toh? ya, berarti kan di bulan kedua juga 200 berapa? 230-an lebih. Ya. Nah, perkara itu nanti untuk modal tambah backlog Ya, atau untuk urusan yang lain itu kan tergantung kita sendiri ya Mas ya. betul gitu. Jadi artinya masih prospek atau tidak Mas Noval untuk budidaya Jadi jamur? saya merasakan sejauh ini masih prospek ya. Pemasarannya Ya pemasarannya tinggal PR-nya di pemasarannya, mungkin lebih di pengemasan dan sebagainya. pengemasannya dimaksimalin, terus apa ya, ditawarkan ke lebih luas lagi. Dan Mas Noval ini juga menggunakan media sosial Instagram ya? Iya betul, Di panen apa? panenjamur.id. Panenjamur.id. Mungkin bisa dimaksimalin di sosial medianya, terus di apa, mungkin kalau misalnya mau nyoba di pasar tradisional juga bisa dicoba. Jadi kalau kita di pasar tradisional atau di warung itu mungkin beda pengemasan ya? Ya, beda beda juga kalau pesanan personal seperti Ya, betul. pelanggannya Mas Noval. Heeh. Nah, terus ini Mas Noval. Tadi dengan satu backlog harga modal 2.300 itu masa produktifnya berapa lama Mas Noval? Ini tadi kan baru panenan pertama tuh tadi. Ya, Ini bisa sampai ke panenan ke 4-5 lah. berarti bisa 4 kali baru ganti. Ya betul. Artinya dari satu modal untuk beli backlog Heeh. itu sudah bisa 4 kali keuntungannya ya? 4 kali keuntungan bersih itu ya. Ya, oke. Nah, itu teman-teman jadi gambaran dari harga backlog, kemudian kita coba tadi petik, kita timbang, meskipun ini belum maksimal, dan usia masa produksinya backlog itu bisa 4 kali panen teman-teman. Betul. Nah, jadi jawaban yang pertama sudah terjawab, itu menguntungkan untuk budidaya jamur. Pertanyaan yang kedua, cara agar hasil optimal terkait di kumbungnya itu seperti apa Mas Noval? Meskipun kemarin saya sudah lihat pada video liputan sebelumnya itu kan ada alat untuk pengukur suhu dan kelembapan. Nah, itu caranya itu ribet tidak Mas Noval? Oh, kalau itu tinggal ini aja, tinggal plug and play, jadinya tinggal dipasang aja itu pengukur suhu. Nah, dan kalau untuk kelembapannya. kalau alatnya itu tinggal plug and play. Nah, kalau untuk ini perawatannya, penyiraman atau semprot atau gimana Mas? Ribet enggak Mas? Untuk itu tinggal disemprot-semprot biasa aja. Kalau kebetulan kan juga jumlah backlog yang di kumbung saya kan masih sedikit, jadinya untuk penyemprotannya masih tinggal disemprot biasa aja, pakai semprotan burung atau semprotan spray biasa, sprayer biasa. Dan Mas Noval itu pakai ini juga ya, paranet ya Mas ya? Ya betul itu. Biar tidak langsung panas dari Ya. matahari tidak langsung kena. Berarti tadi ada 3 ya berarti. Ada tadi diperhatiin suhu dan kelembapan lewat pemantau Alat. suhu tadi, alat sensor suhu tadi. Terus yang kedua tadi disemprot, jangan lupa disemprot untuk jaga kelembapannya. Terus yang ketiga Paranet ya? Ya, yang ketiga paranet untuk jaga biar Tidak panasnya langsung. tuh nggak masuk, cuma sinar matahari aja yang masuk. Dan harusnya ya ISIS ya, ada angin-angin. Ya, angin justru malah anginnya aja yang masuk. Oke. Nah, terus kalau backlog itu biasanya yang sudah tidak produktif bisa digunakan untuk katakanlah untuk pupuk itu enggak Mas? Ya, menurut ada banyak ada beberapa penelitian gitu, riset-riset itu ada yang mengatakan kalau backlog ini, bekas backlog yang isinya gerajen sama dedak dan kawan-kawan ini bisa digunakan juga buat pupuk. Oke. Nah, terus kalau itu tadi udah menjawab pertanyaan yang kedua Mas. Ya, Cara agar perawatannya maksimal. Nah, pertanyaan ketiga, seperti apa dan bagaimana cara menjualnya, termasuk pengalaman pertama Mas Noval dulu menjual panen jamurnya Mas. Jadi buat gambaran pemula agar ada bayangan, oh berarti rintisan pertama menjualnya itu seperti ini gitu. kalau pengen gampangnya ya berarti kita jualnya di pasar tradisional aja. Nanti kan juga di situ mesti ada yang beli juga. Ya. Terus kalau misalnya kita mau nerapin sistem pre-order, kita bisa pakai sosial media kayak Instagram itu. Jadinya nanti yang pesen bisa kontak dulu, sehingga nanti si jamur hitamnya bisa disiapin jauh-jauh hari juga. Agar jaminannya itu bisa fresh ya Mas, Iya, lebih segar. fresh, lebih segar. Oke. Nah, pernah bingung nggak Mas? Artinya bingung itu Mas Noval baru mau mulai tapi sudah bingung mikirkan pemasarannya, atau memang prinsipnya Mas Noval itu
Yang penting saya punya barangnya dulu. Urusan nanti pemasaran itu bisa, insya Allah bisa jalan gitu mas. Kalau bingung itu wajar ya, apalagi di apa, kita mau buang ke pemasarannya gimana, itu wajar sih. Jadinya mungkin bisa diintens lagi buat dipromosiin di sosmed, mungkin di lewat grup-grup WA mungkin bisa. Tapi kalau misalnya apa, misalnya mentok mungkin masih ada yang sisa lagi, mungkin bisa ditawarkan di pasar tradisional gitu bisa. Oke, atau mungkin diolah sendiri, dibuat keripik, ya, terus dijual lagi bisa ya mas ya? Ya diolah lagi jadi produk pangan apa lainnya gitu, malah mungkin lebih gampang lagi, lebih gampang pemasarannya. Oke, berarti kalau temen menjual yang kemasan eksklusif tadi cenderung ke pelanggan personal gitu mas? Ya gitu. Agar harganya juga lebih bagus gitu ya? Betul. Nah, ya teman-teman, mungkin dari 3 pertanyaan itu sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari komentar teman-teman yang melihat pada video-video sebelumnya tentang budidaya jamur. Ya Manova, ya, kita tadi sudah mencoba menjawab. Semoga sukses terus untuk panenjamur.id. Terima kasih atas penjelasan dari pengalamannya sendiri Manova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.